warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana? Masih pada stay tune kan ya? Oke, kita waktunya sudah menunjukkan pukul 10:32, tandanya yang kedua ini adik-adik akan belajar ekonomi bersama Kak Herino. Waktu itu pernah ya, udah pernah di pekan depan, nah hari ini pertemuan yang kedua. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, jangan lupa yang tadi belum absen di sesi yang pertama, silakan absen dulu di sesi yang kedua. Tapi kalau udah absen di sesi yang pertama, nggak usah ya. Sama TH-nya kalau misalnya masih belum dikerjakan, silakan dikerjakan dulu. Kakak nanya dulu ke Herino. Kak Herino, sudah siap Kak Herino? Ya, sudah Kak. Naik. Sudah? Oke, baik. Mungkin bisa dimulai dari sekarang, gimana adik-adik? Mau dimulai sekarang atau masih ada yang ditunggu lagi? Ya. Oke. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, silakan baca doa terlebih dahulu. Dan kalau misalnya sudah, langsung kita kita sambut Kak Herino. Untuk Kak Herino, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Kakak ya di pekan kedua program Super Intensif 2020. Semoga kita sehat selalu ya, dan insya Allah apa yang kalian cita-citakan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita mulai dengan pembahasan tes harian dulu ya. Tes harian yang kedua, ya. Adik-adik udah ngerjain kan ya? Kita lihat untuk soal nomor 1. Jika harga satu barang di atas harga keseimbangan, ya, ceteris paribus itu artinya faktor lain dianggap konstan atau tetap. Nah, adik-adik bisa lihat di share screen ya. Kita lihat di situ ada kurva keseimbangan, di mana perpotongan antara D1 dengan E1, kemudian harga keseimbangannya itu PE, kuantitas keseimbangannya itu QE. Nah, kemudian ketika harga dinaikkan menjadi P1, ya, akibatnya garis yang horizontal itu akan membuat demand itu ada di Q1, sementara supply itu ada di Q2, sehingga terjadi gap yang Q2 itu menunjukkan penawaran, Q1 menunjukkan ya penawaran, sementara Q1 permintaan, Q2 itu penawaran. Nah, sehingga terjadi kelebihan penawaran. Nah, yang dikurung kurawal itu merupakan daerah kelebihan penawarannya. Atau bahasa Inggrisnya excess supply ya. Sehingga nomor 1 jawabannya D ya. Sebaliknya kalau harga di bawah harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Oke, next. Nomor 2. Menurut Schumpeter, faktor terpenting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah, nah, Schumpeter ini menganggap bahwa ketika nomor 2 ya. Menurut Schumpeter, faktor terpenting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah, ya jawabannya pengusaha ya. Pengusaha atau nama lainnya entrepreneurship ya, seperti itu. Sementara kalau modal, tenaga kerja, sumber daya
modal, tenaga kerja, sumber daya alam itu menurut Adam Smith, sementara kalau tabungan itu menurut Harold Domar. Ya. Oke, lanjut. Nomor 3 ya. Yang bagian atas, itu betul ya. Kita tahu dalam menghitung pendapatan nasional kan ada 3 pendekatan. Ya. Ada pendekatan produksi, ada pendekatan pendapatan, ada pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan pengeluaran itu nama lainnya expenditure atau konsumsi. Nah, kita tahu rumusnya C itu konsumsi plus I investasi, G government expenditure, plus X itu ekspor kurangi impor. Ekspor dikurangi impor itu kita kenal dengan istilahnya ekspor bersih ya. Jadi yang bagian atas itu betul, yang bagian bawah itu betul juga. Jika pemerintah menurunkan pajak, maka konsumsi masyarakat akan meningkat. Jadi analisisnya, kalau pajak menurun, artinya kan pendapatan masyarakat itu relatif lebih besar ya. Nah, ketika pendapatan masyarakat relatif lebih besar, maka konsumsi masyarakat tentu akan meningkat ya. Jadi jawabannya B ya, nomor 3 ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Pada saat produksi total maksimum, produksi marginal adalah 0 ya. Ya kita lihat kurvanya tuh di tahap yang kedua ya. Ketika TP maksimum untuk penjelasan ada di bawahnya ya. TP maksimum ketika diturunin sehingga jadi MP sama dengan 0 ya. Maka yang bagian atas betul, kemudian yang bagian bawahnya produk marginal adalah konsep yang menjelaskan besarnya tambahan output sebagai akibat dari tambahan satu unit input. Nah, ini juga betul ya. Kita tahu rumus MP itu kan delta TP per delta L. L-nya itu labor. Kita tahu labor atau tenaga kerja merupakan sebuah faktor produksi atau bahasa ekonominya input ya. Oke, lanjut. Nomor 5 ya. Untuk melindungi industri dalam negeri, kita tahu kebijakan melindungi industri dalam negeri itu namanya proteksionisme ya, proteksionisme. Nah, kemudian kebijakan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah, nomor 1 betul, mendevaluasi, kita tahu pengertian devaluasi ya, bisa ada yang dilihat ya, menurunkan nilai mata uang dalam negeri karena kebijakan pemerintah. Logikanya, dengan mata uang diturunkan, harga barang kita di luar negeri jadi relatif lebih murah, sehingga bisa mendorong ekspor ya. Nah, ini kan membuat si produsen dalam negeri tentu senang kan, produknya laku di luar negeri. Kemudian yang kedua juga betul, menetapkan kuota impor. Kuota itu kan pembatasan. Jadi ketika barang impor dibatasi, akibatnya kan barang impor jadi mahal. Nah, karena mahal, jadi masyarakat dalam negeri nggak mau beli produk asing, akhirnya lebih memilih produksi dalam negeri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan hambatan tarif impor. Tarif itu artinya pajak ya. Jadi dengan barang impor dikenakan pajak, maka harganya jadi mahal. Ya. Jadi jawabannya yang A ya, 1, 2, 3. Lanjut, nomor 6, ya ini tentang analisis kurva biaya ya. Jadi intinya MC itu selalu memotong AVC dan AC di titik terendah ya. Tuh, kita lihat penjelasan yang di sebelah kiri ya, seperti itu. Maka jawabannya yang C ya. Lanjut, nomor 7 ya. Karakteristik yang tidak sesuai dengan kondisi pasar monopoli. Nah, kita tahu ciri pasar monopoli, bisa adik-adik lihat ya, pasar monopoli, ciri-cirinya.
Tuh, jumlah produsennya 1, price maker, barangnya unik ya. Unik artinya tidak mempunyai barang substitusi yang terdekat atau close substitution. Kemudian kurva permintaannya inelastis, kemudian kurva perusahaan sama dengan kurva pasar, karena cuma dia doang yang berperan ya. Nah, jawabannya yang A. Seharusnya kan barangnya unik. Di sini barang homogen. Kalau barang homogen adanya di pasar persaingan sempurna. Ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Keseimbangan produsen tercapai pada saat kurva isoquant. Kita tahu isoquant itu kan pengertiannya kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan output yang sama ya, dari kata quantity. Sementara kalau isocost, kombinasi faktor-faktor produksi yang menghasilkan biaya yang sama. Nah, jadi perusahaan itu atau produsen bagaimana mensinkronkan antara anggaran atau biaya yang disiapkan dengan output yang ingin dihasilkan. Nah, ketika sinkron, terjadi keseimbangan, itu kurvanya bersinggungannya. Kita tahu isoquant itu bentuknya melengkung, cembung. Kalau di konsumen mirip kayak kurva indifferent. Sementara kalau kurva isocost, itu anggaran yang disiapkan oleh perusahaan itu mirip kayak budget line kalau di konsumen. Jadi jawabannya yang C ya, bersinggungan antara isoquant dengan isocost. Kalau keseimbangan konsumen, persinggungan antara budget line dengan indifferent curve ya. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Nomor 9 ini keseimbangan pasar yang baru. Kalau keseimbangan pasar itu pasti menyebabkan pergeseran ya. Nah, efeknya jumlah barang yang ditransaksikannya meningkat sementara harganya tidak berubah atau tetap. Nah, kita lihat nomor 9 slide-nya ya. Bentar, kakak tampilkan ya. Nah, kurvanya seperti itu. Di mana kurva demand itu geser ke kanan dari D1 ke D2, kurva supply juga geser ke kanan dari S1 ke S2. Tapi jarak antara D1 dengan D2 itu akan sama dengan jarak dari S1 ke S2. Nah, efeknya ketika naiknya itu sama-sama proporsional, sehingga harganya tetap. P1-nya sama dengan P2, sementara kuantitasnya meningkat. Tadinya Q1 menjadi Q2. Maka jawabannya yang E ya. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Oke, lanjut. Nomor 10. Ini tentang analisis jurnal penutup ya. Yang ditutup laba. Nah, kalau kita lihat slide-nya, itu yang di nomor 3. Ya. Cara nutup laba. Kita tahu laba itu kan saldo normalnya di kredit. Ketika ditutup, supaya jadi 0 itu lawannya. Maka taruh di debit ya. Maka intisar laba ruginya itu taruh di debit. Nah, kemudian kan akuntansi menganut prinsip keseimbangan. Ketika debit terisi, kredit juga harus terisi. Nah, untuk mengisi sisi kredit, itu diisi oleh akun yang namanya modal. Ya. Tapi bukan menutup modal ya, modal itu hanya sebagai akun penyeimbang aja. Intinya itu menutup laba. Nah, kemudian perkiraan yang lainnya bisa kalian baca tuh ya. Kalau ada soal gimana cara nutup pendapatan, ya ntar pendapatannya di debit, intisar laba ruginya di kredit. Gimana cara nutup beban? Kamu langsung ingat, beban kan saldo normalnya di debit ya. Ketika ditutup, lawan yang taruh di kredit. Sementara akun penyeimbangnya intisar laba rugi ya, dan seterusnya. Oke, gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan tentang tes hariannya? Insya Allah bisa ya. Gila, ekonomi kayaknya tambah gampang aja ya semakin hari ya. Yang gampang pelajarannya ya, tapi kenyataan ekonomi lagi sulit ya. Kita lagi menghadapi krisis yang berat ya, hampir di semua sektor ya. Tapi insya Allah setiap ada kesulitan ada kemudahan dalamnya ya.
Kalau sudah, kakak lanjutkan ke pembahasan TO ya. Pembahasan TO. Untuk nomor 1 ya, masalah mendasar dalam ilmu ekonomi. Nah, kita tahu ekonomi itu kan masalahnya itu masalah kelangkaan. Kenapa timbul kelangkaan? Karena ketidakseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber dayanya yang terbatas. Jadi lebih tepatnya jawabannya D ya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, cuma ntar efek dari scarcity itu kan kita melakukan skala prioritas ya, yang penting kita dahulukan. Nah, di dalam skala prioritas itu kan ada pilihan ya, pilihan yang penting kita dahulukan, nah efeknya ntar akan timbul biaya yang kita kenal dengan opportunity cost, biaya kesempatan yang hilang karena melakukan pilihan. Kita tahu opportunity cost itu hanya ada di konsep laba ekonomi, tapi tidak ada di akuntansi. Ya. Oke, lanjut. Maaf Pak Irino, Nomor, ada yang si Hazik angkat tangan ya, Hazik ya? oh ya, Iya, gimana? Ya, silakan Hazik, Hazik. ada yang mau tanyakan? ya Kak, ini tadi mau tanya yang itu, yang nomor 10 Kak. Bisa diulang nggak Kak? Yang tes harian ya? Iya. Oh, yang nomor 10. Oke. Jadi, Hazik itu harus tahu dulu, laba itu saldo normalnya di mana? Laba itu saldo normalnya di kredit ya? Iya, di kredit. Nah, ketika ditutup, lawannya di debit. Di debit. Nah, debitnya itu namanya ikhtisar laba rugi. Sebenarnya ikhtisar laba rugi di sini itu menunjukkan laba itunya, laba yang ada di soalnya, bukan akun penyimbang ya. Kalau yang di pendapatan sama beban, itu ikhtisar laba rugi sebagai akun penyimbang, bukan akun utamanya ya. Gitu. Nah, ketika menutup laba atau rugi, laba rugi itu udah jadi akun utamanya. Gitu. Sementara modal sebagai akun penyimbang. Gitu ya. Penyimbang. Oh, oke. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain, ayo jangan malu-malu. Ada lagi Pak, itu Sagita Sanaa, silakan. Nah, ya. Iya, yang Sagita gimana? Yang nomor 5, yang devaluasi itu ngaruhnya gimana Kak tadi? Oh, devaluasi ya? Iya. Oke. Jadi, kan kita bukan melindungi konsumen ya. Yang kita lindungi itu kan produsen. Gitu. Jadi ketika didevaluasi, mata uang rupiah kan jadi melemah tuh. Kalau mata uang rupiah melemah, kan logikanya harga barang kita di luar negeri jadi murah dong. Gitu ya. Sampai sini ngerti nggak, Sagita? Kenapa bisa murah? Ngerti ya? Hah? Nggak? Oke, kakak jelasin di papan tulis ya. Iya. Oke, misalnya gini. Tadinya ada 1 kilogram beras, harganya 5.000. Gitu ya. Nah, kemudian kursnya $1, Rp5.000. Gitu ya. Berarti orang asing dengan punya $1 bisa membeli 1 kilogram beras. Gitu kan logikanya ya. Nah, kemudian ketika melemah, didevaluasi ya, $1 tiba-tiba jadi 10.000. Gitu ya. Yang senang kan yang punya dolar kan? Dengan dolar yang sama, bisa membeli beras 2 kilo kan? Ini kan artinya produk kita relatif lebih murah di luar negeri, gitu ya. Nah, otomatis kan si produsen dalam negeri senang dong. Barangnya banyak yang
beli dari orang asing sehingga ekspor jadi meningkat. Gitu konsepnya ya. Oh, iya. Gimana Sagita? Ya, makasih, Kak. Nah, benar ngerti ya? Ya. Oh ya, saya iya. Gimana itu? Nah, ini Susah saya nanya ya. ini ada hubungannya, kalau kayak gini tuh ada hubungannya sama dumping nggak, Kak? Sama hubungannya dengan dumping. Oke, saya akan jelasin dulu ya. Oke. Kita tahu yang terkenal kan Jepang ya, menerapkan dumping ya. Berarti harga mobil di Jepang mahal ya. Sementara di luar Jepang ya, harga mobil murah. Nah, terus betul, strategi dumping juga termasuk proteksionisme ya. Karena kan kita ingin melindungi produsen mobil di Jepang. Jadi kita tahu nampak sekilas kan produsen dalam negeri Jepang dirugikan ya, karena orang Jepangnya kan nggak mau beli mobil mahal. Nah, tapi kita tahu pangsa pasar luar negeri internasional itu kan sangat menguntungkan. Makanya kan mobil Jepang itu kan menguasai dunia ya, karena strategi dumpingnya, sehingga yang untung siapa? Tetap produsen mobil buatan Jepang ya. Ya. Jadi kalau secara ini sebetulnya relatif sama. Baik dumping maupun devaluasi itu sama-sama merupakan bagian dari proteksionisme. Itu saya ya. Oh, cuman beda metode ya, Kak? Iya, yang satu ke arah mata uang, yang satu strategi tentang harga barang kan. Gitu. Oh, iya sih, Kak. Nah, makasih, Kak. Oke. Yang lain silakan. Nggak ada? Nah, saya nanya lagi, Kak. Ya, boleh silakan. Ini, Kak, tadi kan kalau devaluasi kan jadinya kan nilai rupiahnya kan tambah melemah ya, Kak ya? Iya. Nah, itu tuh terus bikin produsen dalam negeri tuh untung. Nah, cuman kenapa kalau misalnya rupiah melemah tuh banyak yang bilang tuh kayak banyak ruginya. Nah, itu tuh gimana tuh, Kak? Maksudnya, Kak? Oh iya. Saya akan jelasin lagi ya di papan tulis. Oke. Jadi kalau rupiah turun, itu bikin ekspor gimana? Naik kan? Nah, cuma kebalikan ekspor apa? Impor kan? Ya. Jadi pengusaha yang membeli barang dari luar negeri itu akan menjadi relatif mahal kan? Oh iya. Sehingga impor jadi turun. Nah, sebetulnya kebijakan devaluasi itu akan efektif kalau bangsa kita tidak tergantung dari impor. Yang jadi masalah kan di sisi impornya. Itu berat kalau ya. lebih banyak jadi Ya. ya. Gitu ya. Oke. Masih, Kak. Iya. Nah, kemudian yang menarik kan ya kasus di Cina kan. Cina kan menguasai perdagangan dunia. Nah, otomatis kan mata uangnya menguat ya, yuannya kan. Nah, kalau Cina tidak intervensi terhadap yuannya, itu produk Cina jadi mahal. Sehingga orang asing nggak mau beli produk Cina kan, tapi Cina tidak melakukan itu. Makanya Cina itu sering melakukan devaluasi yuan. Jadi dimurahin terus ya, devaluasi yuannya sehingga produk Cina tetap murah, gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi? Silakan. Jangan malu-malu.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pembahasan tryout lagi ya. Tadi nomor 1 sempat dijelaskan, jawabannya yang D ya. Jadi masalah mendasar ekonomi itu tentang kelangkaan ya. Nah kemudian untuk TO yang nomor 2, penyebab kurva penawaran X bergeser ke kiri ya. Kita lihat yang A, kalau harga produk naik itu salah, dia pergerakan ya. Kalau harga barang itu pergerakan, baik di permintaan maupun penawaran. Yang B, pendapatan konsumen naik. Itu juga salah. Seharusnya kalau pendapatan konsumen naik, permintaan geser ke kanan. Jadi efeknya ke permintaan ya. Kemudian yang C, harga bahan baku turun. Bahan baku itu kan komponen biaya produksi ya. Kita tahu biaya produksi yang mengeluarkan produsen. Nah, produsen itu kurvanya penawaran. Jadi kalau biaya turun, maka penawaran jadi naik. Kalau naik, geser ke kanan. Salah ya, yang dimintakan penawaran geser ke kiri. Jawabannya yang D ya. Upah buruh mengalami kenaikan. Jadi upah buruh biaya produksi juga kan. Jadi kalau biaya naik, maka penawaran berkurang. Geser ke kiri. Kalau yang E, adanya subsidi pemerintah, ya bikin pengusaha jadi seneng kan, sehingga produksinya meningkat, maka penawaran geser ke kanan. Lawannya subsidi pajak ya. Jadi kalau ada pajak, bikin penawaran berkurang, geser ke kiri. Gitu analisisnya. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Bila harga barang mengalami kenaikan dari harga pasar. Nah ini sebenarnya mirip kayak soal di tes harian tadi ya. Jadi kamu gambar dulu kurva keseimbangan pasar, perpotongan demand supply, ya kan. Kemudian ketika harga dinaikkan, terjadi gap. Yang beli sama yang jual, tentu lebih banyak yang jual. Sehingga terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Jawabannya yang B ya. Permintaan turun dan penawaran naik ya. Oke, itu nomor 2 ya. Terus yang tadi nomor 3. Oke. Ah, tuh. Kayak tadi kurvanya ya. Terus lanjut nomor 4. Ya, dari data di soal kalau kita buat pertidasamaan, persentase perubahan Q-nya lebih kecil dari persentase perubahan P ya. Nah, kemudian masukin ke rumus ya. Masukin ke rumus. Kita tahu rumus elastisitas kalau berbentuk persentase itu persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Nah, Q itu di atas. Kalau bagian atas atau pembilang lebih kecil dari bagian bawah, penyebutnya ketika dibagi tentu hasilnya kurang dari 1. Nah, kita tahu kurang dari 1 namanya inelastis ya. Yang D ya. Inelastis. Oke. Lanjut. Nomor 5. Kurva indifference, ciri-cirinya ya. Oke, yang 1. Yang A ya. A itu betul. Jadi kalau dia geser ke kanan, itu kepuasan tambah tinggi. Yang B tidak saling berpotongan, iya. Kemudian yang C ini salah. Seharusnya mengkonsumsinya jangan satu barang, tapi 2 jenis barang ya. Maka jawabannya C. Nah, 2 jenis barang itu kan tercermin di sumbu horizontal sama sumbu vertikal dari kurva indifference kan. Di mana sumbu horizontal itu menunjukkan misalnya konsumsi QX, sumbu vertikal misalnya konsumsi barang Y, gitu ya. Lanjut. Nomor 6. Pertanyaannya mencari MC, marginal cost ya. Kalau datanya kayak gini, pakai delta rumusnya. Delta TC per delta Q
kita tahu delta itu kan selisih ya, TC2 kurangi TC1, delta Q itu selisih dari Q2 kurangi Q1. Nah, ntar masing-masing dimasukin angkanya, 160 itu TC2 kurangi TC1 150 dibagi Q2-nya 200 dikurangi 100. Oke, jadi hasilnya dapat 100. Nah, kalau ditanya apa artinya MC 100? Kalian jawabnya ketika perusahaan menambah 1 unit produksi, maka tambahan biaya yang harus dikeluarkannya itu sebesar Rp100. Gitu ya, konsep MC ya. Lanjut. Nomor 7, tentang pasar monopoli ya. Pasar monopoli atau monopolistik ini membuat konsumen tidak nyaman ya, karena konsumen itu dirugikan. Dalam arti dirugikannya dipaksa seolah-olah dia membeli hanya di penjual tersebut ya, nggak bisa ada alternatif lain, sehingga harga relatif lebih mahal. Nah, karena harga relatif lebih mahal, maka kejahatan konsumen akan menjadi hilang. Nah, kita tahu konsep hilangnya kejahatan konsumen itu namanya dead weight loss. Ya. Maka nomor 7 ini jawabannya B, munculnya dead weight loss atau hilangnya kesejahteraan konsumen. Oke. Nomor 8. Sebuah perusahaan berada di pasar persaingan sempurna memiliki sifat yang nomor 1 di soal itu salah ya. Seharusnya kurva permintaan pasar itu berbentuk horizontal. Tuh. Kalau dia dilihat di slide siri yang nomor 5 tuh ya. Kurva permintaan berbentuk horizontal. Nah, kita tahu kalau horizontal itu namanya elastis sempurna ya, bukan elastis ya. Kalau elastis kan landai ya. Kalau ini kan sudah horizontal, berarti sudah sempurna. Jawabannya yang nomor 2, ya betul. Yang poin 3, itu salah. Sebagai penentu harga atau price setter atau price maker, sama aja ya. Itu adanya di pasar monopoli. Maka jawabannya 2 sama 4. C ya. Oke, lanjut. Nomor 9, tentang analisis kurva AC, AVC, dan AFC, dan MC ya, adalah kita lihat yang poin 1. Pada saat bergerak menurun, penurunan AC lebih cepat daripada penurunan AVC. Nah, gimana? Bisa dipahami nggak nih? Kakak gambar dulu ya, biar lebih jelas. Kita tahu AVC itu kan berbentuk huruf U ya. Nah, kemudian AC di atasnya. Kemudian MC selalu memotong AVC dan AC di titik terendah. Gitu. Terus pada saat bergerak menurun ya, AC sama AVC sama-sama turun nih. Kalau sama-sama turun, tentu yang bagian bawah penurunannya lebih cepat ya. Berarti yang lebih cepat kalau sama-sama turun seharusnya average variable cost, gitu ya. Jangan AC ya. Maka saat itu salah. Tuh, karena sama-sama turun kan. Kalau sama-sama turun, yang tentu yang lebih cepat yang bagian bawah. Yang nomor 2, sama-sama naik nih ya, antara MC dengan AVC. Nah, lihatnya di mana? Ya di sini nih. Tuh. Antara MC dengan AVC. Nah, kalau sama-sama naik, tentu yang lebih cepat kenaikannya yang bagian atas. Ya. Jadi yang 2 salah ya. Seharusnya kenaikan MC
lebih cepat daripada kenaikan AVC. Gitu ya, analisis kurvanya ya. Terus yang 3, salah. Seharusnya MC memotong AVC sama AC di titik minimum. Jadi jawabannya yang 4 ya. Ketika AC menurun, AVC juga ikut tuh turun. Jadi 4 saja. Jawabannya D ya. Oke. Nomor 10. Pendapatan nasional atau PDB sama aja, produk domestik bruto. Yang ditanyakan pendekatan pengeluaran. Ya, kita tahu rumusnya Y sama dengan C. Masukin aja ya datanya ya. Konsumsinya 18.000, investasinya 7.500, pengeluaran pemerintahnya 4,5 tambah ekspor kurangi impor. Jadi hasilnya 36.000 ya. Oke. Lanjut nomor 11. Nah, nomor 11 ini analisis gimana kalau terjadi penurunan suku bunga ya. Kita tahu suku bunga acuan bank sentral itu namanya SBI. Namanya BI rate ya. Namanya BI rate. Jadi kalau misalnya BI rate-nya sekarang itu BI rate sekitar 4,75% ya. Maka kamu kalau nabung itu dapat bunganya sekitar situ, antara 4 sampai 5% ya. Nah, ketika bunga diturunin, efeknya gimana? Kita bisa melihat dari dua sisi ya, antara sisi penabung sama sisi investor. Kalau dari sisi penabung, itu nggak menarik ya kalau bunga turun kan, karena imbal hasilnya jadi kecil kan. Tapi kalau bagi sisi investor, ketika bunga turun, si investor senang karena bisa minjem ke bank lebih banyak. Karena ringan kan, bunganya murah ya, seperti itu. Makanya hubungan antara suku bunga dengan investasi itu berbanding terbalik. Jadi ketika suku bunga turun, investasi akan naik ya. Maka jawabannya yang D ya. Aset menabung menurun, sementara investasi meningkat. Lanjut. Nomor 12. Teori nilai subjektif. Kalau misalnya konsumsinya satu jenis barang ya. Nah, kalau konsumsinya satu jenis barang, itu ingatnya hukum Gosen 1. Ya. Kalau kita konsumsi satu jenis barang, lama-lama bosan kan? Sehingga kepuasannya menurun. Ya itu jawabannya yang D ya. Sementara kalau hukum Gosen 2, itu konsumsinya dua jenis barang. Kita kombinasikan sehingga kepuasannya jadi sama ya. Oke. Lanjut. Soal berikutnya. Soal 13 ya. Pernyataan yang benar tentang kurva isokos ya. Nah, dalam kurva isokos ada istilah rotasi sama pergeseran. Nah, kalau rotasi itu karena perubahan harga salah satu faktor produksi. Nah, kalau adik-adik lihat di slide ya, itu kan yang rotasi dari L1 ke L2 ya. Oh ya, L itu labor ya, tenaga kerja, K itu kapital, modal. Jadi kalau dia rotasi ke kanan, berarti analisisnya telah terjadi penurunan upah ya. Nah, kalau upah turun, pengusaha akan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerjanya kan. Maka rotasinya kanan dari L1 ke L2. Sementara kapitalnya kita anggap tetap atau konstan. Sementara kalau pergeseran sebabnya ada dua. Karena perubahan anggaran ya. Geser kalau di kurva itu kan kalau anggaran meningkat maka geser kanan tuh ya. Dia gesernya sejajar ya. Tadinya L1 ke L2, kemudian kapitalnya meningkat ya tadinya dari K1 ke K2. Tapi ingat kalau anggaran itu sejajarnya gesernya sejajar. Tapi kalau karena perubahan kedua harga faktor produksi gesernya tidak sejajar. Maka nomor 13 jawabannya yang D ya. Isokos bergeser sejajar ketika terjadi perubahan kemampuan anggaran gitu. Oke, lanjut. Tentang bidang manajemen.
Manajemen yang berfokus pada pemberian informasi dalam hal administrasi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menetapkan garis kebijakan dan operasional sehari-hari. Itu namanya bidang apa? Jawabannya yang E ya, bidang akuntansi. Kita tahu akuntansi itu kan proses administrasi ya, mencatat, kemudian menggolongkan, melaporkan, gitu ya. Nah, kemudian menghasilkan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan itu kan tentu berguna bagi pihak manajemen kan. Nah, dengan ada informasi keuangan kan perusahaan bisa bertindak. Apakah dia menambah cabang baru atau menaikkan gaji karyawan, kan datanya harus dari data akuntansi gitu ya. Kalau yang lainnya bisa ya, kalau bidang produksi ya misalnya bagaimana menghasilkan biaya lebih efisien gitu ya, memilih pabrik yang nggak terlalu jauh dengan sumber bahan bakunya gitu ya. Kalau pemasaran, nah pemasaran ini ujung tombaknya perusahaan ya. Bagaimana produk itu dikenal oleh konsumen ya, itu tugasnya pemasaran. Percuma produk bagus tapi kalau pemasaran kurang nggak dikenal gitu ya. Nah, kalau keuangan, nah keuangan ini dia menjaga keuangan perusahaan ya. Nggak hanya menjaga, tentu mengembangkannya ya, melalui dengan strategi-strategi investasi gitu ya. Kalau personalia tentu berhubungan dengan rekrutmen pegawai, motivasi karyawan ya, itu tugasnya bidang personalia. Termasuk aturan-aturan tentang reward and punishment itu dibuat di manajer SDM atau personalia ya. Atau HRD ya, sama aja. Oke, lanjut. Nomor 15. Ini dua perusahaan digabung, satunya tetap berdiri, sementara yang lainnya lenyap. Ya. Ini kita kenal dengan istilahnya merger ya, merger. Sementara yang lain kayak trust ya. Kalau trust itu bergabung tapi atas nama bersama ya. Itu namanya trust. Misalnya kayak Bank Mandiri ya. Kita tahu Bank Mandiri itu kan gabungan antara Bank Ekspor Impor, Bank Bumi Daya gitu ya. Nah, akhirnya dilebur waktu krisis moneter kan. Seperti itu dilebur sehingga menjadi nama baru kan. Bank Mandiri itu namanya trust ya. Sementara kalau joint venture namanya joint ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar dari berbagai negara, misalnya ketika ada proyek, mereka kerjasama, nah tentu dengan profit sharing ya. Tapi tidak mengakuisisi yang lain ya. Perusahaan tetap berjalan ya. Sementara kalau kartel, kerjasama antar perusahaan sejenis ya. Ini adanya di pasar oligopoli ya. Misalnya pengusaha otomotif ya, Honda sama Yamaha, mereka kerjasama kan dalam menentukan harga, nah itu namanya kartel tuh ya. Atau OPEC ya, kerjasama negara-negara pengekspor minyak ya, seperti itu. Kalau holding company, perusahaan besar menguasai perusahaan yang kecil ya. Nah, perusahaan besar ini menjadi perusahaan induk seperti itu ya. Iya, makanya gitu kan, bikin malu begitu makan. Misalnya kayak Indofood ya. Indofood itu kan dia menguasai Bogasari, menguasai yang lain gitu ya. Sehingga Indofood menjadi perusahaan induknya seperti itu. Atau istilahnya bahasa kerennya holding company, perusahaan induk ya. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Yang merupakan peran rumah tangga produsen ya. Nah, kita tahu di pasar itu kan ada dua ya, ada pasar input sama pasar output. Pasar faktor produksi sama pasar barang dan jasa. Nah, masing-masing pasar itu ada peran di dalamnya, baik peran dari konsumen maupun produsen ya. Kalau di pasar input, si konsumen itu sebagai pemilik, sementara produsen sebagai pengguna. Sementara kalau di pasar output, konsumen itu sebagai pengguna, sementara produsen sebagai penghasil. Jadi gitu ya, posisinya kebalik ya. Nah, jadi nomor 16 itu jawabannya C ya. 2, mengkombinasikan faktor produksi, 3, menghasilkan barang, sama nomor 6, membayar pajak. Ya. Kalau penerima pajak, itu rumah tangga ini ya, pemerintah ya, pemerintah.
Sebenarnya konsumen juga membayar pajak ya. Membayar pajak, tapi kan ada mekanisme pajak tidak langsung. Kamu kalau beli barang kan kena PPN tuh. Kamu bayar pajaknya nggak ke negara kan, tapi bayar pajaknya ke produsen, nah kemudian setelah itu produsen bayar lagi ke negara. Jadi ada mekanisme pemungutan tidak langsung. Ya. Lanjut. Nomor 17. Cara mengatasi inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter. Ya, kita tahu inflasi itu kan salah satu sebabnya peredaran uang terlalu banyak. Nah, mengatasinya jumlah beredarnya dikurangi. Nah, kebijakan mengurangi jumlah beredar kita tahu namanya kebijakan moneter kontraktif atau bahasa Inggrisnya tight money policy ya. Atau kebijakan uang ketat ya. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Tentu instrumen kebijakan moneter yang digunakan BI ya dimainkan ya. Semuanya dinaikkan ya. Kas rasionya dinaikkan, suku bunga dinaikkan, kemudian operasi pasar terbuka yaitu menjual surat berharga ya. Kemudian batas atau pagu kredit dinaikkan. Maka jawabannya D ya, menaikkan kas rasio atau cadangan kas. Logikanya kan kalau kas rasio dinaikkan, berarti kan kemampuan bank untuk memberikan kredit jadi berkurang karena bank lebih mementingkan kenaikan cadangan ya. Kita tahu bank itu kan fungsinya ada dua kan, menyimpan dana dari masyarakat, kemudian sama bank dana masyarakat itu diputar diberikan sebagai kredit kan, seperti itu. Tapi tidak semuanya disalurkan sebagai kredit, dana nasabah itu harus ada bagian yang dicadangkan. Nah, bagian yang dicadangkan itu namanya cadangan kas atau kas rasio. Atau bahasa Inggrisnya reserve requirement. Atau namanya juga giro wajib minimum, GWM ya. Gitu. Lanjut. Nomor 18. Pada bulan Desember telah diselesaikan servis 7.500.000, tapi baru diterima 5 juta. Yang ditanyakan jurnal penyesuaian ya, bukan jurnal umum ya, tapi jurnal penyesuaian, hati-hati ya. Nah, kita tahu yang kita sesuaikan itu transaksi yang bersifat accrual, bukan cash basis ya. Kalau yang cash basisnya kan 5 juta, dapat duitnya 5 juta kan, itu namanya cash basis. Tapi yang accrual yang bersifat transaksi utang atau piutang, nah itu disesuaikan. Nah, tentu dalam hal ini posisinya yang bersifat accrual yang piutang berarti ya, kan udah menyelesaikan pekerjaan belum dibayar. Berarti kan menimbulkan piutang, maka piutangnya selisihnya. Jadi yang sebesar 2.500.000 gitu ya. Nah, ketika piutang bertambah, piutang kan harta, bertambah di debit ya. Nah, kemudian udah menyelesaikan pekerjaan kita akui sebagai pendapatan bertambah di kredit. Maka jadi piutang di debit, pendapatan di kredit sebesar yang 2.500.000. Maka jawabannya yang C. Gitu. Lanjut nomor 19. Nah, kalau melihat soal seperti ini, kamu langsung ingat teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher ya. Di mana rumusnya M dikali V sama dengan P kali T. M itu money, jumlah beredar, V velocity kecepatan, P itu price, harga, T itu trade ya, jumlah barang yang diperdagangkan. Tinggal dimasukin datanya. Yang ditanyakan M ya. Berarti M dikali V-nya ada, kecepatannya itu 30 kali, P-nya ada 1.650. Nah, cuma agak ini ya, agak sedikit penyesuaian di jumlah barang nih. Jumlah barangnya jangan 40. Karena jumlah barang yang 40 itu kan masih awalan. Ada kalimat produksi barang meningkat 25%-nya. Jadi secara total langsung aja 1,25 dikali 40. Maka sebesar 50 ya. Masukin datanya. Jadi T-nya jangan yang 40 ya, tapi yang 50. Sehingga dapat M-nya 2.750. Gitu. Oke. Lanjut. Soal terakhir nomor 20 untuk TO ya. Dari data di atas, modal awal Sarita. Nah, ini
kamu cari dulu laba bersih ya. Laba bersih untuk perusahaan dagang. Rumusnya kan penjualan bersih dikurangi HPP, kemudian dikurangi dengan beban ya. Nah, penjualannya juga masih perlu dibuat penjualan bersih itu ya. Nah, kita tahu penjualan bersih rumusnya penjualan dikurangi rentu penjualan, kurangi potongan penjualan. Dapat penjualan bersihnya sebesar 137.500.000. Nah, kemudian kamu cari laba bersihnya. Masukin data penjualan bersih 137.500 kurangi HPP-nya ada di soal, nggak usah dicari HPP-nya ya. 65.500. Nah, bebannya hati-hati. Kan di soal bebannya ada dua tuh. Beban angkut pembelian sama beban usaha. Jangan dimasukin dua-duanya. Yang dimasukin hanya beban usaha. Kenapa bukan beban angkut pembelian dimasukin juga? Karena beban angkut pembelian itu bagian dari HPP. Jadi udah include di HPP ya. Jadi nggak usah dimasukin ke beban lagi. Maka yang hanya dimasukin ke beban yaitu beban usaha. Sehingga dapat laba bersihnya 36.500.000. Nah, kemudian masuk ke konsep ini, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu rumusnya modal awal ditambah laba bersih kurangi prive dapat modal akhir. Yang ditanyakan modal awal. Modal awal kita misalkan X aja ya. X plus laba bersihnya udah kita cari, prive-nya pengambilan pribadi udah ada, kemudian modal akhirnya udah ada, tinggal pindah ruas aja ya. Sehingga dapat modal awalnya sebesar 265.500.000 rupiah. Gitu adik-adik ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nomor berapa? Jangan malu-malu ya, nanya aja ya. Apa karena saya terlalu jelas neranginnya ya, jadi Tadi kayaknya di tengah jalan ada yang angkat tangan, Pak. Hazik kalau nggak salah. Hazik silakan. Ada yang mau ditanyakan tadi? Ya. Hazik keturunan Turki ya? Gimana Hazik, ada yang mau tanya? Oh, ya jadi kalau adik-adik malu kan bisa nanya di Telegram ya, gitu ya. Di Telegram kan ada saya, ada Kak Irma, ada Kak Ilham. Kalau malu bertanya langsung bisa chat aja ya, nanti mungkin kakaknya akan bacain. Kalau masih ada yang belum jelas, Atau silahkan. ini, ketik rek spasi di bawah ini gitu ya. Iya. Nomor 19. Oh, yang ini ya. Irving Fisher ya. Ya. Jadi kan yang ditanyakan ini ya, Marani ya. Yang ditanyakan itu kan jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar itu kan simbolnya M ya. Jadi M-nya tetap M kalau kita masukin ke rumus ya. Kemudian V-nya kan ada tuh 30 kali kan. P-nya ada kan di soal ya. Harga barangnya 1.650.000. Nah, kemudian yang T-nya jumlah barangnya itu jangan yang 30. Tapi jumlah barangnya jangan 40. Kan ada kenaikan 25% ya kan? Kan 25% kali 40 itu 10 kan? Sehingga total jumlah barang yang terjualnya jadi 50, 40 tambah 10. Atau kalau mau cepat, langsung aja 1,25 kali 40.
Jadi langsung ketahuan 50 gitu. Gitu ya, ngarannya ya. Jelas ya? Nomor 7 ya. Nomor 7 tuh gini. Biar lebih jelasnya kakak gambar ya. Nah, ini kan harga di pasar monopoli ya. Cara menentukan harganya, itu kamu gunakan konsep keseimbangan dulu. Perpotongan antara MR sama MC. Kemudian kamu tarik garis vertikal, mentok sampai di sini, kemudian tarik garis horizontal. Nah, di sini harganya. Ini harga monopoli. Nah, gimana kalau harga pasarnya? Kalau harga keseimbangan pasar, itu kan demand sama dengan supply ya. Gitu. Nah, demand-nya kan yang ini nih. Supply-nya yang mana? Supply-nya itu yang MC. Jadi marginal cost itu sama dengan supply-nya. Dia ada di sini. Nah, harganya kalau harga biasa, di harga keseimbangan. Kuantitasnya di sini ya. Nah, coba lihat harganya tuh. Kalau harga di pasar biasa PE kan, kalau dia harga di monopoli lebih tinggi ya, seperti itu. Makanya surplus konsumennya itu akan jadi berkurang. Kan kita tahu surplus konsumen kan di sini kan, di segitiga yang ini kan, daya beli konsumen di atas harga pasar ya di sini kan. Nah, karena ada di pasar monopoli harganya dimahalin, jadi mahal gitu ya. Daerah surplus konsumennya kan jadi berkurang kan. Jadi berkurang sebesar segitiga yang ini kan. Nah, inilah yang kita kenal dengan deadweight loss seperti itu. Walaupun si produsen juga tetap ada ya bagian deadweight loss yang terkena, tapi tidak sebesar ketika ada di konsumen. Gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Oh, pembahasan ya. Boleh kalau mau di itu. Kalau sudah ke problem set gimana? PS2 ya?
Eh, kakak bacain kuncinya dulu, ntar biasa kamu nanya ya. Udah siap kan ya? Semuanya udah pegang PS-nya ya? Oke, Kak. Oh, kakak tulis aja ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 12 ya. Nomor 12 itu kamu gunakan ini, rumus elastisitas harga dengan menggunakan persentase ya. Jadi persentase perubahan Q, yang bagian atas Q-nya ya, yang bagian bawah P-nya. Nah, ntar dimasukin datanya, harga barang, harga daging ayam naik. Berarti 20%-nya taruh di bawah. Kemudian jumlah permintaan daging sapi meningkat 30%, taruh di atas. Gitu ya. Maka jawabannya 3/2. Tapi ingat, ini elastisitasnya bukan harga ya, tapi silang. Berarti kalau silang simbolnya jangan P, C. Cross elasticity. Harganya di sini harga ayam, efeknya ke permintaan sapi. Gitu. Jadi sama-sama naik ya.
Nah, kalau hasilnya positif, ini untuk menunjukkan hubungan dua barangnya itu barang substitusi. Gitu kalau mau diperdalam lagi analisisnya ya. Kan kita tahu elastis silang itu kan ada dua jenis barang. Kalau substitusi dia bernilai, kalau ya substitusi bernilai positif, kalau komplementer bernilai negatif. Gitu ya. Jadi yang namanya biaya tetap rata-rata itu akan semakin menurun seiring dengan kenaikan kuantitas. Itu kan sesuai dengan rumusnya ya. Biaya tetap rata-rata itu rumusnya fixed cost dibagi Q. Biaya tetap itu kan nilainya tetap ya. Sementara kalau Q-nya dinaikkan, bagian bawah atau penyebut dinaikkan, tentu hasil akan semakin apa? Akan semakin menurun. Tuh, gitu ya. Jadi seiring dengan kenaikan Q, AFC akan semakin menurun. Tapi dia tidak nol ya. Dia hanya mendekati 0 ya. Jadi dia itu mendekati tapi tidak pernah menyentuh ya, tidak pernah bersinggungan gitu ya. Ini kalau bahasa matematik namanya kurva asimtot ya. Seperti itu. Kalau untuk nomor 5, ini gini aja, nggak usah dihitung. Kan kalau berbentuk landai, itu hasilnya lebih dari 1, gitu aja. Ya. Lihat itunya aja, kemiringannya. Kalau dia berbentuk curam, dia kurang dari 1. Kalau dia vertikal, berarti sama dengan 0, analisis sempurna. Kalau dia horizontal, maka hasilnya sama dengan tahingga. Tahingga itu elastis sempurna. Kalau dia sudutnya 45 derajat, jadi membagi, ini kayak garis diagonal di sini ya. Ini hasilnya sama dengan 1 atau unitary. Gitu ya, analisis kurvanya. Nomor 9. Nomor 9 itu gunakan rumus elastisitas kalau datanya berbentuk fungsi pakai turunan. Jadi Q aksen dikali P per Q. Nah, jadi ini udah dalam bentuk Q, langsung bisa kita turunkan 2P, kalau diturunin 2, dikali P-nya 1. Nah, Q-nya kan belum ada nih. Kamu masukin P yang sama dengan 1 ke fungsi penawaran gitu ya. Ya, saya masukinnya Q sama dengan 2 kali 1 kurangi 1. Dapat Q-nya 1 ya. Sini. Nah, taruh di sini deh. Sehingga hasilnya dapat 2. 2 itu lebih dari 1, namanya elastis.
Hmm. Oh, 29 ya, PS5 ya. Jadi uang itu kan ada tingkatannya ya, ada kategori M1. M1 itu jumlah uang beredar yang ada di masyarakat ya, saya singkat JUB, terdiri dari uang kartal plus giral. Giral itu nama lainnya cek ya, atau nama lainnya demand deposit. Oke, saya masukin sini ya. M1 itu jumlah yang beredar, itu uang kartal plus giral, namanya cek atau demand deposit. Kemudian kalau M2 itu M1 plus time deposit. Atau nama lainnya uang kuasi. Atau nama lainnya near money ya, mendekati uang. Jadi kamu kalau punya duit terus ke bank, itu kan ada nyimpan bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk deposito, atau bisa dalam bentuk membuka rekening giro ya. Yang membedakan itu kan pengambilannya. Kalau kamu nabung, berarti pengambilannya bisa kapan aja. Bahkan kamu difasilitasi ATM. Tapi kalau kamu bentuk rekening, buka rekening giro, kan kamu dikasih buku cek ya. Ketika kamu transaksi dalam jumlah yang besar, kamu tinggal bayarnya pakai cek ya. Kamu tangani, terus kamu bayar. Tapi transaksi ini kalau misalnya si suppliernya nggak mau, kamu nggak bisa menuntut secara hukum ya. Jadi cek itu hanya sah secara ekonomi, tapi tidak sah secara yuridis, gitu ya. Nah kalau deposito kamu nyimpan, tapi nggak bisa diambil, harus ada jangka waktu tertentu. Atau misalnya kamu deposito 3 bulan, berarti bisa diambilnya pas 3 bulan ya, atau diperpanjang lagi juga boleh. Nah, tinggal datanya ini dimasukin semua. 363,78, uang kartal tambah 492,37, ditambah uang kuasi 2697,21. Hasilnya yang E ya. PS5 nomor 25 ya. Seorang pedagang baju memberi uang dari pembayaran atas barang yang dijualnya. Maka pedagang baju memperoleh fungsi uang sebagai, jawabannya yang A ya, alat tukar atau medium of exchange ya. Gitu. Karena kan untuk mendapatkan baju, si konsumen harus menukarkan uang ya kan? Maka uang itu sebagai fungsinya sebagai alat tukar ya. Ini disebut dengan fungsi asli ya. Fungsi asli uang kan ada 2. Uang sebagai alat satuan hitung sama uang sebagai alat tukar. Selebihnya alat pembayaran, penyimpan kekayaan, dan seterusnya itu merupakan fungsi turunan gitu. Oke, udah dulu ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Naila untuk ditutup. Ya, baik. Terima kasih banyak.